Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin selaku dosen mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Hizra Balija, kelas 3C Akuntansi Syariah dengan NIM 120-16123, akan membahas tentang UTS hari ini. Baiklah, pertanyaan pertama bagian A, berapa kali Anda menghadiri kuliah melalui Zoom? Kenapa Anda menghadiri kuliah tersebut? Jumlah perkuliahan yang saya ikuti adalah 8 kali, karena alasannya saya ingin mempelajari ilmu Islamic Marketing dan Manajemen dan mendalami ilmu serta menambah wawasan. Pertanyaan nomor 2, apakah Anda membaca RPS Islamic Marketing yang telah dibagikan di grup WA? Jika ya, jelaskan secara singkat isi RPS tersebut. Jawabannya ya. Jadi isi dari RPS tersebut adalah sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi, kita harus mampu memahami dan menjelaskan materi-materi yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Adi Mursalin SEMM. Nomor 3, apakah Anda melakukan video record materi perkuliahan? Sebutkan dan jelaskan materi-materi yang sudah Anda record. Ya, saya sudah melakukan video record video sebelumnya. Pertemuan pertama yaitu tentang konsep manajemen dan pemasaran Islam. Penjelasannya, pada pasar adalah tempat melakukan transaksi jual beli antar penjual dan pembeli. Pasar bukan hanya tempat yang biasa kita kunjungi yang di lingkungan orang pedagang, tetapi pasar juga bisa terdapat di dalam rumah. Maksudnya di sini adalah segala bentuk kegiatan transaksi jual beli harus sesuai dengan syariat ajaran agama Islam dan tidak mengandung riba, serta tidak boleh bertentangan dengan agama Islam. Pertemuan 2 tentang maqasid al-syariah. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari maqasid yang artinya maksud dan tujuan, sedangkan syariah bermakna hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Pertemuan ketiga tentang peran pemasaran dalam Islam. Ada beberapa peranan pemasaran dalam Islam, yaitu sektor bisnis, sektor non-profit, sektor internasional. Pemasaran digunakan untuk program multinasional yang bertujuan untuk meningkatkan pemasaran global. Pertemuan 4 tentang pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Penjelasannya, rencana pemasaran merupakan ide awal atau suatu bisnis. Ini merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategis bisnis dalam memperoleh pencapaian yang maksimal. Beberapa cara untuk mengembangkan strategi pemasaran dalam Islam. Yang pertama, bangun brand, membuat logo, menulis konten, melakukan riset pasar. Yang kelima, manfaat media sosial. Yang terakhir evaluasi bisnis. Pertemuan kelima ada tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Tabayun adalah menyeleksi informasi atau berita yang dengan melakukan check and recheck, menverifikasi dan mencari kebenaran dari informasi tersebut. Suatu alasan bahwa tabayun penting yaitu sikap tabayun perlu ditanamkan diri seorang muslim. Maka menerima berita, hendaklah seorang muslim mencari kebenarannya terlebih dahulu, jangan terlalu ditelan bulat-bulat. Pertemuan ke-6 tentang riset pemasaran dalam Islam. Riset pemasaran adalah proses atau serangkaian proses yang menghubungkan produsen, pelanggan, dan pengguna akhir dengan pemasaran melalui informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan peluang dan masalah pemasaran, penghasilan, perbaikan, serta mengevaluasi tindakan pemasaran, memantau kinerja pemasaran, dan meningkatkan pemahaman pemasaran sebagai suatu proses. Pertemuan ke-7 membangun nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam Islami. Nilai pelanggan atau customer value adalah ikatan emosional yang muncul antara pelanggan dengan produsen
berupa manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis dari konsekuensi pelanggan menggunakan produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan tertentu. Nilai pelanggan ditentukan oleh dua hal, yaitu biaya dan manfaat. Biaya mencakup uang, waktu, energi, psikologi. Manfaat mencakup produk, jasa pribadi, dan image. Loyalitas pelanggan yaitu upaya memberikan pelayanan yang terbaik agar pelanggan kita puas. Pertanyaan nomor 4, berapa kali Anda menjawab dari pertemuan-pertemuan sebelumnya? Pertemuan pertama saya menjawab pengertian riba dan contohnya. Pertemuan kedua saya tidak menjawab. Pertemuan ketiga saya menjawab bagian prinsip pasar dalam Islam. Pertemuan keempat tidak ada. Pertemuan kelima saya tidak menjawab. Pertemuan keenam saya ada menjawab bagian pengertian riset dalam Islam. Pertemuan 7 saya menjawab pertanyaan nomor 4. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan bagian B. Yang nomor 1, coba saudara bacakan surah Al-Jumu'ah ayat 10 dan surah Al-Maidah ayat 2, sebutkan artinya dan isi kandungannya. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak kamu agar kamu beruntung. Isi kandungannya adalah Allah menegaskan bahwasanya tidak menyepelekan aktivitas duniawi dan kita jalani. Seperti dikatakannya, apabila sholat dilaksanakan maka bertebarlah kamu di bumi. Artinya setelah sholat dilaksanakan kita bisa bekerja untuk mencari rezeki. Tetapi ketika waktunya sholat telah tiba, hentikan aktivitas duniawi dan berikan atensi penuh untuk menunaikan ibadah. Kaitan surah ini dengan pemasaran adalah saat kita sedang melakukan jual beli, kita jarang untuk melakukan kecurangan. Kita diharuskan untuk melakukan jual beli jujur dengan syariat Islam. Surah Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram wala syahrul haram walal hadaya walal qalaida wala aminal baital harama baitakhuna fadlam mir rabbihim wa ridwana wa iza halaltum fattahuru wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syariatnya kesucian Allah, dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram, dan jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban dan qolaid atau hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah mengerjakan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan
Tolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusyawarahan, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat berat siksanya. Isi kandungannya adalah ayat ini mengajarkan bahwa sikap saling tolong menolong merupakan pondasi dari membangun kerukunan hubungan antara entitas masyarakat, karena tolong-menolong mencerminkan segala perilaku yang memberi manfaat kepada orang lain, yakni saling membantu untuk meringankan beban orang lain dan melakukan suatu tindakan nyata. Nomor 2, coba saudara jelaskan konsep pemasaran dalam Islam dan sebutkan surah dalam Al-Quran dan jelaskan konsepnya. Di dalam konsep pemasaran syariah merupakan sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholdernya, yang dalam keseluruhannya prosesnya sesuai dengan akar prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Adapun surahnya terdapat surah Al-Baidah dan surah An-Nisa. Surah Al-Baqarah ayat 282, An-Nisa ayat 29. Nomor 3, ada pernyataan Islam sebagai jiwa dalam bisnis pembayaran. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Ya, saya setuju, karena pemasaran merupakan bentuk muamalah yang diperintahkan dalam Islam, dengan syarat segala proses transaksinya dipelihara dari hal-hal yang dilarang oleh ketentuan syariah. Pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial di mana individu-individu, kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan penawaran yang pertukaran produk-produk atau value dengan pihak lainnya. Terdapat 4 karakteristik syariah marketing yang menjadikan panduan bagi pemasar, yaitu tesis, etis, realistis, dan humanistis, sehingga pemasaran dan bisnis selalu terkait dalam ketentuan Islam syariah. Coba saudara bacakan surah Al-Baqarah ayat 282 dan Al-Hujurat ayat 12. Sebutkan artinya dan isi kandungannya. Surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza baitum bidainin ila ajalim musamman faktubu wal yaktub bainakum kanibum bil adl wala bakatibun ayyaktuba kama allamahullahu falyaktub wal yumlihillazi alaihil haqqu wan yattaqillaha rabbahu wa la tabkhas minhu syai'a fa in kana allazi alaihi haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumillahu wal falyum lil waliyuhu bil adl wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini fa rajulun ra'atani mimmal tardawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma kadu zakiro ihdahu wal wala ya'bashu hada'u iza madu'u wala tas'amu an taktubuhu sokhiron au kabiron ila hajali zalikum aqsatu indallahi wa aqramu lisyahadati wa adna alla tabu illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaisa alaikum junahun alla taktubuha
wa ashhidu iza tabaya'tum wala yudarra katibu wala syadid wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Isi kandungannya adalah Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara besar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Hubungan dengan pemasaran ialah di saat kita melakukan promosi atau penyampaian sebuah produk yang kita ciptakan, maka beritahulah harga yang sebenarnya tanpa ada tambahan yang tinggi agar kita bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak, karena di dalam surah ini ditegaskan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang selama melakukan muamalah. Surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tabibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ahuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihim maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Isi kandungannya adalah menegaskan dugaan yang tidak berdasarkan adalah dosa. Dugaan menjadi dosa karena biasanya merupakan pemikiran buruk tanpa dasar. Pemikiran buruk inilah menyebabkan seorang terjumur dalam dosa. Nomor 5, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan maqasid syariah dalam perdagangan dan pemasaran. Maqasid syariah adalah menurut Imam Al-Ghazali yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta pedoman menjadi pedoman dasar bagi marketer dan juga sebagai tolak ukur dan mempertimbangkan efek bagi konsumen sehingga tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan secara bersama dapat terwujud dan menawarkan dan memasarkan produk kepada konsumen. Seorang marketer untuk memerlukan pertimbangan jujur dan penuh tanggung jawab bahwa produk tersebut tidak mengidentifikasi agama, akal, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dan sebagainya. Adapun surah yang menjelaskan tentang tijarah adalah surah Al-Baqarah ayat 282, An-Nisa ayat 29, dan At-Taubah ayat 24, Fatir ayat 29, Asyaf ayat 10, Al-Jumu'ah ayat 11. Apa yang Anda ketahui tentang riba, jenis-jenis riba, dan contohnya? Yang saya ketahui tentang riba dan jenisnya: talaqit, rukban, bai'i, najazi, tadlis, iktikar, dan jual beli gar sebagai berikut. Yang pertama, riba adalah pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal. Jenis-jenis riba ada riba fadli, adalah pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Riba qadar adalah adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad perjanjian hutang piutang dan memberi pinjaman terhadap yang berhutang tanpa tahu apa yang kelebihan tersebut. Riba nasi'ah, mengambil keuntungan dari proses meminjam atau tukar-menukar barang sejenis maupun berbeda yang disebabkan karena ada keterlambatan dalam masalah pembayaran. Yang keempat ada ribayat, yang merupakan pengambilan keuntungan dari hasil jual beli yang disertai dengan penundaan serah terima barang. Talaqi rukban adalah pemberian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar agar ia mendapat membeli barang yang harga lebih murah. Bai'i najasi merupakan permintaan yang terjadi apabila produsen menciptakan
permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap harga suatu produk yang menyebabkan harga jual produk naik. Tadlis adalah kondisi di mana satu pihak tak mengenai kondisi yang sebenarnya, tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya. Jual beli gohar ialah suatu jual beli transaksi yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, dan perjudian. Ikhtiar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dan tujuan mendapat keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Nomor 7, jelaskan peran pemasaran dalam Islam. Peran pemasaran dalam Islam bermakna suatu pemahaman akan pentingnya nilai-nilai etika, moralitas, keadaan pemasaran, sehingga diharapkan perusahaan tidak akan serta-merta menjalankan bisnisnya demi keuntungan pribadi saja. Ia juga harus berusaha untuk menciptakan dan menawarkan, bahkan dapat merubah suatu value kepada para stakeholder sehingga perusahaan tersebut dapat menjaga keseimbangan laju bisnisnya sehingga bisnis yang sustainable. Nomor 8, jelaskan bagaimana pengembangan strategi dan pemasaran dalam Islam. Mengembangkan strategi dan perencanaan dalam Islam sangat bergantung pada prinsip syarikat atau kerjasama yang telah diakui secara umum. Artinya perencanaan dilangsungkan melalui partisipasi sektor pemerintah dan swasta atau dasar kemitraan. Hal tersebut dilakukan agar perencanaan dapat terlaksana melalui proses abadi mudharabah, yaitu tenaga kerja dan pemilik modal dapat ditentukan dengan mitra sebagai mitra. Dengan mempraktikkan prinsip mudharabah yang mengombinasi sebagai unit produk, proses industri, perdagangan, dan pertanian, kerangka perencanaan dapat diterapkan atas dasar prinsip tersebut. Nomor 9, mengapa perusahaan harus melakukan tabayun dan mengenal? Karena dengan perusahaan mengenai tabayun atau penelitian, maka perusahaan akan tahu bagaimana kondisi lingkungan bisnis yang akan dijalankannya. Baca surah An-Nisa ayat 94 dan isi kandungannya. Surah Al-Nisa ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumussalama lasta mu'mina tabtaghuna aradal hayatid dunya fa'indallahi maghaniku katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fattabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Isi kandungannya, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang lain mengucap salam kepadamu, kamu bukan orang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Nomor 9, jelaskan mengapa riset pemasaran dalam Islam penting untuk dipelajari. Karena riset pemasaran dalam Islam adalah sebuah penelitian yang berorganisir untuk menjadikan sebuah masalah yang lebih spesifik dengan tujuan untuk mencari jawaban atau solusi terhadap masalah tersebut, yang mana harus dilakukan dengan sifat yang jujur dan tidak dusta dan tidak juga merugikan pihak-pihak lain agar bermanfaat untuk kemaslahatan hidup manusia. Maka dari itu riset pemasaran dalam Islam sangat penting untuk dipelajari. Nomor 12, bagaimana cara Anda membangun nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan dalam Islam. Pentingnya mengetahui cara membangun nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islam merupakan faktor penting dalam konsep pemasaran dalam Islam. Pendekatan konsep Islamic marketing terdiri dari 3 konsep, yaitu mass marketing, direct market, yang terakhir komunikasi pemasaran. Dan cara mengetahui berapa besar kepuasan pelanggan kepada produk atau jasa yang telah kita jual kepada pelanggan dan strategi pemasaran dengan mutu lokal. Langkah pertama yang harus kita lakukan menjalankan bisnis adalah kita harus menaikkan mutu produk
agar tidak kalah dengan para pesaing, dan juga kita harus menggunakan syariat Islam agar produk kita terjamin kehalalannya. Setelah semua yang dilakukan, kemudian kita bertanya kepada pelanggan apa yang harus kita perbaiki dalam bisnis kita tersebut, sehingga kita akan lebih teliti dan meningkatkan kualitas atau produk jasa. Adapun surah yang berhubungan dengan materi tersebut yaitu surah Al-Hajj ayat 9. Surah Al-Hajj ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man haraja jaru ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim fasasah wa may yuqashuh nafsihi fa ulaika humul muflihun. Isi kandungannya adalah menjelaskan sikap dan penerimaan kaum Ansor kepada Muhajirin dengan cinta dan persaudaraan sejati. Kaitan dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan adalah sikap teladan dari kaum Ansor yang menerima dengan lapang dada dan mengutamakan orang lain dapat menjadi pedoman dan panutan kita terhadap pembangunan nilai loyalitas, kepuasan, dan pelanggan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.